Ada 3 titik rahasia di tubuh wanita yang jika diusap dengan ritme yang tepat, bisa mematikan hormon stres di otak istri dan menggantinya dengan hormon cinta yang meledak-ledak. Istri yang tadinya jutek dan menolak, bisa berubah menjadi manja, luluh, bahkan minta duluan. Simak terus video ini sampai habis dan jangan di-skip ya, karena ini adalah ilmu daging yang akan mengubah malam-malam Bapak selamanya. Sebelum kita bongkar rahasianya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi setiap ada video baru dari saya. Dan tulis di komentar, Bapak usia berapa sekarang? Dan nonton video ini dari kota mana? Biar kita bisa saling sapa dan mendoakan. Baiklah, mari kita mulai. Sebelum tangan Bapak mulai beraksi, tolong pahami dulu satu perbedaan mendasar ini, agar Bapak tidak gagal paham. Pria itu ibarat kompor gas. Begitu knop diputar, api langsung menyala besar. Siap masak kapan saja. Tapi wanita itu ibarat oven listrik. Dia butuh waktu untuk panas, butuh proses preheating. Banyak suami yang salah kaprah. Pulang kerja, lihat istri, langsung ajak masuk kamar tanpa pemanasan. Ya jelas ditolak, Pak. Mesinnya masih dingin kok dipaksa ngebut. Istri bukan jual mahal, tapi secara biologis tubuhnya memang belum siap. Tugas Bapak adalah memanaskan oven itu pelan-pelan. Dan tombol pemanas pertamanya ada di sini, area tengkuk dan leher belakang. Mungkin Bapak bertanya, "Loh Dok, saya sudah sering pijat leher istri kalau dia masuk angin, kok dia biasa aja?" Nah, di sini kuncinya. Kalau Bapak memijat dengan tenaga kuat, menekan otot, itu namanya pijat capek. Otak istri menerimanya sebagai terapi medis. Tapi untuk membangkitkan gairah, Bapak harus ubah tekniknya menjadi the feather touch atau sentuhan bulu. Caranya, jangan gunakan tenaga otot jempal, gunakan ujung jari-jari Bapak atau punggung tangan. Usap area tengkuk istri dari batas rambut turun ke bahu dengan gerakan yang sangat lambat dan mengambang, nyaris tidak menyentuh kulit. Kenapa harus lambat dan mengambang? Karena di kulit leher wanita terdapat ribuan reseptor saraf halus yang terhubung langsung ke kelenjar pituitari. Sentuhan yang terlalu keras justru mematikan sinyal ini. Tapi sentuhan yang super lembut dan mengambang akan membuat bulu kuduknya merinding. Saat dia merinding itulah otak melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Itu tandanya ovennya mulai hangat, Pak. Istri yang tadinya cemberut, pasti matanya mulai sayu dan nafasnya mulai berat. Itu sinyal hijau pertama. Setelah sinyal hijau pertama menyala di leher, jangan buru-buru pindah ke menu utama. Kita harus perkuat sinyalnya dulu di titik kedua, area belakang telinga. Bapak perlu tahu, area kulit di belakang cuping telinga wanita adalah salah satu bagian tubuh yang kulitnya paling tipis. Karena tipis, saraf-saraf di sana ibarat kabel listrik yang telanjang, sangat peka terhadap sentuhan udara sekecil apapun. Ini adalah radar alami istri Bapak. Kesalahan fatal para suami biasanya di sini. Langsung menyerang telinga dengan hembusan nafas kasar atau ciuman yang agresif yang bikin risih. Big no, Pak. Itu malah bikin istri geli dan ingin menghindar. Kuncinya tetap sama. Goda, jangan paksa. Gunakan satu jari telunjuk Bapak. Mulailah dengan menelusuri garis lengkung daun telinga bagian luar, dari atas ke bawah, pelan sekali. Bayangkan Bapak sedang melukis garis di atas kertas tisu yang mudah sobek, jadi tekanannya harus 0. Lalu, perlahan arahkan jari ke area kulit halus di belakang cuping telinga. Lakukan gerakan memutar kecil di sana. Sentuhan di titik ini mengirimkan pesan langsung ke otak istri bahwa aku aman, aku disayang, aku dilindungi. Saat rasa aman ini muncul, tembok pertahanan istri yang tadinya tinggi karena stres seharian akan runtuh seketika. Bapak akan merasakan tubuh istri mulai menyender paslah ke dada Bapak. Itu artinya dia sudah menyerahkan kendali pada Bapak. Nah, ini dia gerbang terakhirnya. Jika leher dan telinga adalah persiapan mental, maka titik ketiga ini adalah persiapan fisik.
Titik ini terletak di area sakrum atau punggung bagian paling bawah, tepat di atas tulang ekor. Area segitiga yang datar itu. Kenapa titik ini ajaib? Karena secara medis, di balik tulang sakrum inilah berkumpul saras parasimpatis yang mengatur organ-organ panggul wanita. Seringkali istri menolak berhubungan karena area pinggangnya pegal dan kaku akibat seharian menggendong anak atau duduk kerja. Jika area ini tegang, maka akses jalan pun akan terasa nyeri dan tidak nyaman. Tugas Bapak adalah melenturkan ketegangan itu. Letakkan telapak tangan Bapak yang hangat tepat di area segitiga punggung bawah tersebut. Kali ini, Bapak boleh gunakan sedikit tekanan, tapi tetap lembut. Lakukan gerakan memutar searah jarum jam. Bayangkan Bapak sedang menyetrika baju kusut agar menjadi licin dan rapi. Hawa hangat dari tangan Bapak akan meresap masuk, melancarkan aliran darah ke area kewanitaan tanpa harus menyentuhnya langsung. Saat titik ini rileks, otomatis organ di dalamnya akan memproduksi pelumas alami sebagai respon biologis. Istri tidak hanya siap, tapi dia akan merasa sangat butuh kedekatan fisik. Di tahap ini, biasanya istri tidak akan menolak lagi. Justru dia yang akan berbalik badan dan memeluk Bapak erat. Ingat rumusnya, Pak. Leher untuk memecah fokus, telinga untuk rasa aman, dan punggung bawah untuk kenyamanan fisik. 3 kombinasi maut yang jauh lebih ampuh daripada rayuan gombal manapun. Tunggu dulu, Pak. Jangan kemana-mana. 3 titik tadi memang ampuh secara biologis. Tapi berdasarkan pengalaman saya menangani ribuan curhatan pasutri, ada satu jurus pamungkas yang tingkat keberhasilannya nyaris 100%. Jurus ini bisa membuat istri yang tadinya sakit kepala migrain tiba-tiba sembuh total dalam hitungan detik. Istri yang tadinya lemas langsung bertenaga kuda. Apa itu? Apakah pijat kaki? Bukan. Apakah jamu herbal? Juga bukan. Rahasianya adalah titik ATM atau uang belanja. Bapak boleh tertawa, tapi ini serius, Pak. Sebuah studi membuktikan bahwa salah satu pemicu gairah wanita adalah perasaan aman secara finansial. Ingat teori kompor versus oven tadi? Nah, tagihan listrik, uang sekolah anak, dan token yang bunyi tit-tit-tit itu adalah air es yang menyiram api gairah istri Bapak. Jadi, kalau Bapak sudah pijat leher, sudah usap telinga, tapi istri masih cemberut juga, coba cek keranjang belanjaan online shopnya. Kalau Bapak bisikan kalimat sakti, "Mah, itu baju yang di keranjang sudah Papa check out ya." Atau Bapak kirim bukti transfer dengan caption, "buat jajan bakso." Serius, Pak, itu efeknya lebih dahsyat daripada obat maupun jurus apapun. Istri Bapak akan merasa diperhatikan, beban pikirannya hilang, dan otomatis dia akan melayani rajanya dengan pelayanan bintang 5. Jadi jangan pelit-pelit ya, Pak. Ada uang abang disayang. Tak ada uang abang, ya dipijat sendiri saja. Oke, kembali serius sedikit ya, Pak. Setelah lelucon soal uang tadi, meskipun itu fakta, ada satu hal lagi yang sering dilupakan para suami yang usia pernikahannya sudah lama, yaitu sentuhan verbal alias pujian. Bapak masih ingat kapan terakhir kali memuji istri? Bukan memuji masakannya enak, tapi memuji fisik atau dirinya. Seringkali istri menolak berhubungan bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia merasa tidak seksi lagi. Dia melihat perutnya yang mulai ada stretch mark bekas melahirkan anak-anak Bapak. Dia melihat wajahnya yang mulai keriput, dan dia merasa insecure. Saat dia merasa jelek, gairahnya mati. Disinilah tugas Bapak sebagai suaminya. Sambil Bapak melakukan usapan di punggung tadi, ucapkanlah mantra ajaib ini. Katakan dengan tulus, "Terima kasih ya, Ma, sudah urus anak-anak. Kamu tetap cantik banget di mata Papa." Kalimat sederhana ini, Pak, bagi wanita adalah oksigen. Telinga wanita adalah pintu gerbang hatinya. Saat dia mendengar validasi dari Bapak, dia merasa diinginkan kembali. Dan wanita yang merasa dirinya cantik dan diinginkan akan menjadi liar dan bergairah di atas ranjang. Jadi kombinasi mautnya adalah sentuhan tangan plus transferan uang plus pujian sayang. Kalau Bapak praktekkan ketiganya, saya jamin Bapak akan kewalahan melayani permintaan istri.
Insya Allah, satu share dari Bapak bisa menyelamatkan keharmonisan rumah tangga teman Bapak yang sedang di ujung tanduk. Itu jadi amal jariah loh, Pak. Dan terakhir, saya ingin tantang Bapak. Dari 5 jurus tadi, mana yang paling berat buat dilakukan? Apakah memijat atau mentransfer uang? Jawab jujur di kolom komentar ya. Salam harmonis.